Kenapa ya Dimas belum juga datang jemput Aisyah? Mungkin dengan adanya Dimas, kondisi Aisyah akan semakin baik. Apa sebaiknya aku kasih tahu ke Dimas soal Aisyah? Gimana pun juga kan Dimas suami Aisyah. Dimas harus tahu. Satya? Iya, halo Satya. Halo, Mam. Dimas di mana, Mam? Aku mau bicara sama dia. Dimas udah nggak ada di sini, Satya. Dia tinggal di apartemen sekarang. Tadi balik sebentar cuma buat ngambil barang-barangnya aja. Dimas sekarang tinggal di apartemen? Iya. Katanya buat nenangin diri supaya cepat pulih. Supaya dia nggak makin stres. Karena kalau misalnya Dimas stres, kondisinya semakin buruk. Mama tahu di mana apartemennya? Tahu. Nanti Mama kirim, ya? Iya, Mam. Makasih ya. Kenapa semua orang nyebelin? Kenapa semua orang gak peduli sama aku? Ya itu karena kamunya jadi orang yang nyebelin duluan. Makanya mereka juga pada sebel sama kamu. Mama tuh heran ya sama kamu ya. Kenapa sih kamu punya hobi aneh banget? Hobi bikin masalah terus-terusan. Nggak capek-capek kamu. Sakit jiwa kali jajan kamu ya. Nih dengerin nih, sebelum kamu nyalain orang lain, kamu ngaca. Pantes aja Dimas tuh gak peduli sama kamu. Karena kenapa? Karena kamu perempuan gak bener. Gak pedulian, gak mikir ya. Penipu ulung kamu tuh. Ngerti gak penipu ulung? Paham? Bukan waktunya Mama ikut campur sekarang, Ma. Mama keluar. Keluar! Hei, kamu denger ya. Males juga kali Mama ikut campur sama urusan kamu. Hah? Kamu denger nih. Hidup itu ya ada karmanya. Ngerti? Dan karma yang kamu dapat ini baru sedikit. Emang enak? Dibenci sama Dimas. Dibenci juga sama papa kandung kamu. Enak kan? Itu baru sedikit karena yang kamu dapat. Harusnya karena kamu lebih banyak. Karena kamu udah bodoh anak mama. Diam! Ma! Harus berapa kali lagi aku bilang sama Mama kalau kejadian itu semuanya kecelakaan, Ma. Aku juga sedih, Ma. Aku juga sedih dengan kejadian itu. Semua itu cuma kecelakaan. Kenapa semuanya menekan aku? Kenapa semuanya menekan aku? Ya karena kamu tukang bohong. Kamu bohong. Pembohong ulung tuh kamu. Hah? Harusnya kamu tuh membusuk di penjara. Ngerti nggak? Aku bilang cukup. Aku bilang diam. Ini mantu kurang ajar. Diam. Kamu berani kamu ngomong? Diam! Kamu udah bunuh dia, Mama! Oke, aku pembunuh? Ya, aku pembunuh. Nih, sini, Mama ikut aku. Kamu mau ngapain? Sini. Enggak, kamu mau ngapain? Ngapain kamu? Biarkan, jangan aneh-aneh kamu ya, biarkan. Sini. Apa sih kamu? Sini. Biarkan. Sini. Enggak. Sini. Nih, Mama lihat nih ya. Tadi Mama bilang apa? Tadi Mama bilang aku pembunuh kan? Biarkan. Aku biar jadi pembunuh sekalian. Biarkan. Biarkan kamu jangan nekat ya. Biarkan, lepasin. Lepasin. Biarkan. Mama. Karissa. Mama. Sayang. Kenapa sayang? Mama kenapa teriak-teriak sama Oma?
Mama sama Mama tadi. Karissa, untung aja kamu datang sini. Tadi mama kamu nih jahat banget. Oma tadi mau didorong dari atas balkon. Mama jahatin Oma. Enggak dong sayang, nggak mungkin Mama ngelakuin hal seperti itu sayang. Mama nggak mungkin ngelakuin itu apalagi sama Oma. Gak mungkin kan? Gak ngaku lagi kamu. Tadi itu kejadiannya beneran Karissa. Mama kamu nih jahat banget. Mama kenapa sih jahatin Oma? Gak sayang, Mama gak jahat sama Oma. Buat apa Mama jahat sama Oma? Karissa kan anak Mama. Harusnya Karissa percaya sama Mama, bukan percaya sama Oma. Iya, itu karena Karissa itu masih suci. Anak kecil aja tahu kok mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang gak baik. Macam kamu itu tadi itu. Hah? Apa? Mama gak boleh jahatin Oma lagi ya. Janji ya, Ma. Jawab itu. Anaknya jadi ngomong juga. Jawab. Karissa, Oma, terima kasih banget untuk kamu datang. Jadi Oma selamat. Makasih banget ya. Oma, makasih banget. Sebentar ya. Titin! Titin, kamu bawa Karissa ke kamarnya. Cepet. Baiknya, Non. Ya, halo Lydia. Pak Arman, ini baru aja ya. Bianca dorong saya dari atas balkon, Pak. Dia mau celakain saya. Dan itu dia lakuin di depan Karissa. Sampai-sampai Karissa ketakutan sekali. Astaga. Keterlaluan. Ia berbuat jahat di depan anaknya. Iya, Pak. Di depan Karissa. Dan Karissa itu pasti deh. Dia trauma, dia shock. Melihat namanya kesetanan seperti itu. Dan itu kan nggak bagus sekali, Pak. Buat perkembangannya Karissa. Bahaya. Ya kan? Ya, benar. Aku akan ajarin Bianca. Anda tenang aja, ya. Iya, Pak. Betul sekali. Biar si Bianca itu berubah jadi orang yang lebih baik. Dan bisa jadi mama yang benar. Mbak, saya mau ketemu sama Pak Dimas. Dia tinggal di lantai 5, kamar 07 ya? Oke, baik Pak. Ya. Maaf Pak, tadi saya dengar Bapak mencari Pak Dimas ya? Bapak siapanya kalau saya boleh tahu? Iya, saya saudaranya. Kenapa? Saya Dokter Natasha, dokter yang menangani Pak Dimas. Oh iya, saya tahu. Oh. Begini Pak, kalau boleh saya minta waktunya sebentar, ada yang mau saya bicarakan. Ini mengenai kondisinya Pak Dimas. Bisa? Boleh? Ya. Jadi begini Pak, sebelumnya kondisinya Pak Dimas itu sudah jauh lebih baik. Bisa dibilang dia hampir pulih dan sel kankernya hampir hilang. Tapi tadi Pak Dimas pulang ke rumahnya. Dan begitu kembali, tensinya naik drastis. Dia bilang waktu pulang, dia teringat kenangan tentang istrinya, Aisyah. Dan dia bilang juga dia bertemu dengan istri pertamanya.
yang katanya membuat dia sangat marah. Jujur, keadaan seperti ini gak baik untuk kondisi Pak Dimas. Jadi, tolong ya Pak, kalau Bapak nanti ketemu Pak Dimas, jangan bicarakan hal-hal yang bisa buat dia stres ya. Jadi ternyata kondisi Dimas semakin memburuk. Sebenarnya gak ada hal yang penting kok, Dok. Saya mau ketemu Dimas karena memang udah lama gak ketemu. Ya, kalau dokter Natasha bilang Dimas lagi drop, sebaiknya jangan hari ini ya. Saya ketemu sama Dimas. Jadi Bapak nggak jadi ketemu sama Pak Dimas? Iya, next time aja. Oh ya, dokter. Terima kasih udah merawat Dimas. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Halo? Halo Bianca. Bi, kamu gak apa-apa nak? Soalnya mama dengar kamu katanya lagi dihukum ya sama laki-laki tua itu. Iya ma, tau gak? Si preman tua itu taruh aku di rumah lamanya dia yang bau dan banyak tikusnya. Tapi mama tenang aja, untungnya aku bisa lolos ma. Dan sekarang aku udah di rumah Mas Dimas lagi. Bagus deh kalau kayak gitu. Terus? Bagus apanya, Ma? Mama tahu nggak? Mas Dimas itu udah sama sekali nggak peduli sama aku. Ma bisa bayangin nggak sih? Aku harus bertahan di sini seperti apa? Well, by the way, Ma, kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu sama si gembel tua itu. Supaya dia nggak ngerasain kita lagi dan supaya dia bisa kasih uang yang banyak ke kita. Udah Bianca, kamu jangan aneh-aneh deh. Ingat ya, kamu itu baru bebas dari urusan kepolisian. Jangan macam-macam, kamu udah jangan bikin ulah lagi. Gak ada yang nolongin kamu lagi loh. Tapi kan aku sekarang udah bebas, Ma. Mama tenang aja deh. Mama gak usah nasihatin aku panjang lebar kayak gini. Lebih baik Mama berpikir gimana caranya supaya kita bisa ngelenyapin dia. Mama akan pikirkan jalan keluar yang terbaik untuk kamu ya. Sabar ya nak ya. Oke Ma, bye. Aduh, ini ada apa lagi sih? Halo Jamila. Mbak Bianca. Mbak Bianca tuh harus bantu kami. Saya sama Mas Karto itu udah kayak buronan. Dikejar-kejar sama polisi. Aduh, udah berapa kali sih saya bilang sama kamu gak usah lagi hubungin saya karena kamu tuh gak ada hubungannya sama saya. Dan kamu tahu gak sih, saya tuh punya masalah yang lebih besar daripada kamu. Jadi kamu gak usah bikin saya tambah stres. Aduh, kurang ajar Mas Bianca. Terus harus gimana nih Mas? Kita mau ngambil uang di ATM aja jadi susah. Takut ketahuan. Aduh, gimana nih Mas? Jamila, aku masih nyimpan uang di toko. Nanti malam kita ke toko diam-diam. Kita ambil uang itu. Gimana? Ya udah Mas, kalau emang itu cuma jalannya. Enak juga nih kopi. Mantap. Coba, Siapa tahu mereka tahu. Iya. Bapak-bapak, saya dan Akbar sedang mencari Karto dan Jamila. Polisi juga sedang mencari mereka. Kami minta bantuan bapak-bapak semua. Kalau ada yang melihat Karto dan Jamila, tolong beritahu kami, Pak. Iya, Pak. Saya yakin mereka berdua pasti sembunyi di kampung ini.
Kalau dari penyelidikan polisi, Mak, mereka itu adalah komplotan penculik bayi. Wah, harus sampai ketemu nih. Jangan sampai mereka nyulik bayi di kampung kita. Bahaya dong. Berarti kita harus waspada. Kita awasi setiap sudut di kampung kita. Terutama di pasar itu tuh. Tempat dia jualan. Betul nggak? Betul. Harus segera ditangkap mereka. Betul. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak ya. Ayo, Pak. Kesana. Makin gak aman ya. Jamilah, udah malam. Sekarang kita ke toko ambil duit. Biasanya jam segini sepi. Yuk. Ya udah, ayo Mas, berangkat. Kamu awasin ya. Iya, cepetan Mas. Loh, Akbar. Itu Karto sama istrinya. Ada di pasar. Oh, ya udah. Saya ke sana sekarang ya. Oke, makasih. Bro. Shh. Bro. Hah? Kenapa? Gue barusan dapat telepon. Katanya Bu Jamila sama Pak Karto ada di pasar sekarang. Tapi sekarang udah malam. Apa mendingan nggak usah kasih tahu Aisyah. Kita berdua aja ke pasar. Ya udah, yuk. Oke. Halo, Pak polisi. Buronan yang Bapak cari sekarang ada di pasar. Iya, saya juga kesana sekarang. Oke, Pak. Iya. Sementara ini cukup. Nanti kalau situasi udah aman, kita ambil lagi uang di ATM. Ayo Mas. Mau kemana kalian? Ya ampun, Akbar, kamu ngapain sih ngikutin orang lulu? Kayak kurang kerjaan aja. Akbar, lo kejar Jamila, gue kejar Karto. Jangan tempat. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Ada apa ini? Ayo, apa salah saya? Pak. Apa salah saya? Saya di kantor. Ini salah paham, Pak. Lepas, Pak. Lepas. Aduh, Mas, aku gak mau ditangkap polisi, Mas. Lo gak apa-apa kan? Aman. Ya penting mereka udah ketangkep. Pak, bawa buronan ini, Pak. Baik, Pak. Kami akan membawa mereka. Kami minta bapak-bapak juga ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Iya, iya. Ya, bawa, Pak. Bawa. Aman nggak? Tangan aman. Yuk.